Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.45, mari dengan hati yang tenang kita mulai persekutuan umum kita. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di persekutuan umum hari ini yang bertemakan Saintis Kristen Bangsa. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Sebelum kita mulai PU kita, saya akan membacakan rules selama persekutuan umum kita berlangsung, yaitu yang pertama, mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicara. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi kehikmatan dalam beribadah. Yang keempat, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama _jurusan angkatan. Contohnya, Raja _ Fisika 20. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah dalam persekutuan ini, mari kita mengambil sikap yang baik dan tenang dan merendahkan hati kita untuk melakukan saat hening. Saat hening dimulai. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dari atas kerajaan surga, kami bersyukur Bapa atas kesempatan dan berkat yang Kau berikan pada hari ini, karena kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati kebaktian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan berkat dan sukacita ke dalam setiap kehidupan kita. Mari teman-teman kita sama-sama menyanyikan lagu ini dan merenungkan semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
akan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu bahwa pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang memberkati pembicara yang akan membawakan firman-Mu. Bapa, Engkau teguhkan hati kami akan setiap firman-Mu. Kuatkan hati kami supaya kami bisa menerapkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan saintis Kristen bangsa yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Bu Win. Kepada Bu Win, kami persilahkan. Terima kasih. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Semoga kalian tetap semangat ya. Oke ya, sebelumnya maaf ya, ini saya sampai bikin kopi lah, apa karena rasanya ngantuk banget. Semoga kalian semangat semua dimanapun kalian berada di sela-sela kuliah ya. Saya berharap kita tetap tepat waktu nanti selesai supaya yang kuliah bisa langsung kuliah. Nah, tema hari ini adalah ini ya, saintis Kristen bangsa ya. Sebenarnya ini tema yang cukup berat dan kalau mau dibilang ini adalah ujung dari sebuah tema besar gitu. Nah, saya sempat nanya gitu ya, apakah kalian pernah belajar tentang mengetahui kehendak Allah? Ya, karena kalau dari surat yang saya terima, isinya bagaimana kita bisa berperan gitu ya, sebagai seorang mahasiswa basic science gitu terhadap perkembangan teknologi begitu. Tetapi itu sulit gitu ya ketika kita kondisi kita masing-masing kita tidak tahu dan tiba-tiba kita diberi sebuah tuntutan untuk mengambil peran gitu. Nah, sehingga saya harus mundur dulu gitu ya, mundur dulu supaya kita punya baseline yang sama gitu. Ketika kita bergerak gitu, and then next-nya kita ngapain sih sebagai mahasiswa Kristen dari sebuah fakultas basic science
seperti ini. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Tolong satu orang dibaca dong. Satu orang silakan dibaca. Izin membacakan ya Ibu. Oke, Ian. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, ya. Jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, sesudah dia bilang segala sesuatunya baik di pemandangan Allah, kemudian Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian Allah ngomong kepada mereka ya sebagai sebuah tugas gitu ya. Dibilang bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. And then penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata-kata ini itu kemudian disebut sebagai, kan kita punya dua mandat. Satu mandat budaya, yaitu tujuan dan kehendak Allah ketika kita diciptakan, dunia ini diciptakan, yaitu untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan itu, berkuasa atas semua ciptaan, yaitu mandat budaya. Nah, mandat yang kedua adalah mandat Injil ya, yang disampaikan di Matius 28 yang mengatakan pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Itu adalah mandat yang kedua, yaitu mandat Injil. Nah, mandat yang pertama ini diberikan kepada semua orang gitu ya, semua orang, kepada semua manusia. Ya, mandat ini untuk memenuhi bumi, menaklukkan itu dan berkuasa terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Itu menjadi sangat sulit karena kita jatuh dalam dosa ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tugas itu menjadi sangat sulit gitu ya. Jangankan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa gitu ya. Untuk mencari makan aja itu harus dengan kerja keras. Karena tanah itu jadi terkutuk karena dosa. Ya, kayak gini kok bantuan sosial ya di korupsi itu kan kebangetan banget. Deretan korupsi itu banyak banget lah di Indonesia ini. Itu persoalan yang nggak ada habis-habisnya. Dan kemudian jumlah orang miskin di Indonesia ini juga amat banyak gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kita jadi oh my god, gimana ya mereka hidup gitu ya kalau penghidupan menjadi sangat sulit sekarang ini. Sehingga grafik jumlah orang miskin di Indonesia itu melejit. Belum lagi masalah penanganan pandemi ini ya. Kita kayaknya lagi tenang nih, syukur banget kita tenang dan dipuji oleh banyak negara sampai dipertanyakan di mana mungkin Indonesia bisa mengatasi pandeminya sampai jumlahnya bisa turun sedemikian rupa. Jangan senang dulu ya, kita masih berhadapan dengan banyak varian yang lain. Kita masih harus tetap waspada gitu ya. Kita masih siap-siap apakah gelombang 3 itu bakalan terjadi gitu. Kalau gelombang 3 bakalan terjadi sementara kita udah euforia gitu, udah mau sekolah, udah mau tatap muka, apa yang bakal terjadi. Jadi kemudian dampaknya karena pandemi ini, lihat nih sekolah ini. Saya jadi mikir, Tuhan ini ada satu generasi yang hilang loh. Kalian aja belum merasakan kan masuk kuliah gitu. Gimana gitu, mau jadi ahli kimia, kalau kamu bisa nggak bedain beker gelas sama gelas ukur misalnya. Gimana ya? Kalau anak kimia nggak bisa bedain itu, memegang dengan cara yang benar itu untuk seorang ahli kimia itu penting gitu. Kalau belum masuk kuliah gimana ini? Nah, kita masih berhadapi juga masalah sampah plastik, masalah kerusakan lingkungan yang lain, belum lagi anak mudanya malah kena narkoba dan lain sebagainya.
Dan kalau mau dibilang compare to negara-negara yang lain gitu ya, kenapa mereka nggak seribet kita ya? Mereka banyak inovasi loh. Kita ini kekurangan banget inovasi gitu. Hal-hal simpel aja, aduh, kenapa ya baru sekarang ini orang melakukan itu? Kita udah butuh ini banyak, udah bertahun-tahun kita butuh ini. Kenapa ya nggak ada orang yang melakukan inovasi? Ya, hidup kita itu ribet banget karena kita nggak banyak inovasi. Dan siapa yang bertugas untuk mengerjakan, memunculkan inovasi-inovasi? Ya orang-orang basic science lah. Kita yang kenal basic ilmu dasarnya, kita tetap tahu aplikasinya seperti apa. Itu ya. Jadi kalau ada banyak inovasi yang kita butuhkan, harusnya itu memanggil kita untuk apa yang bisa kita buat ya. Begitu. Nah, sekarang persoalannya banyak banget nih. Kalau mau dilihat dari mandat yang awal tadi dan melihat kondisi sekarang, waduh banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, kemudian syukurnya adalah saintis punya peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Termasuk sekarang ini ya, ketika orang mencari vaksin misalnya, mencari inhibitor virus, siapa ini yang paham ini? Orang biologi lah. Harusnya orang biologi yang akan maju ke depan untuk bilang, ini virus ini bisa kita kendalikan dengan cara ini. Atau kita cari vaksin dan kerjasama dengan kedokteran, dengan farmasi. Wah, basic science benar-benar booming ini sekarang pada masa pandemi ini. Nah, gimana ya menyelesaikannya kalau too much problem gitu? Contoh aja deh. Contoh aja bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini ya. Ini limbah plastik nih. Limbah plastik ini, aduh beneran deh. Kalau kita pergi agak keluar aja dari rumah, plastik di mana-mana gitu ya. Di Google dia bilang just 16 of plastic waste is recycled to make new plastic. Hanya 16% dari sampah plastik itu yang di-recycle, kemudian menjadi new plastik, plastik yang baru. Misalnya polietilen, polipropilen itu di-degrade, kemudian menjadi pot gitu ya, atau jadi wadah-wadah yang ya kualitasnya turun lah ya, karena dia udah recycled gitu. Terus kemudian 40% is sent to landfill, 40%-nya digunakan dipedam gitu ya, diuruk gitu. And then 25% to incineration, dibakar. 19% is dumped. Jadi gimana nih kalau faktanya seperti ini? Masalah penanganan plastik aja itu susah gitu. Nah, apakah kita bisa bilang satu kali gitu ya sebelum pandemi itu orang udah promosikan gitu loh, gak gunain botol plastik. Jadi kemana-mana bawa botol kayak gini ya, nggak kelihatannya, bawa botol minum gitu. The problem is kalau botol saya habis, isinya di mana? Ya, kita nggak kayak di Eropa ini banyak tempat untuk air minum gitu ya, supaya keran-keran air minum itu bisa kita isikan ke botol kita. Nggak ada air minum yang tersedia. Ya mau tidak mau ketika di luar, tetap aja kita beli botolan gitu. Ya, problemnya adalah kita udah kadung konsumtif banget dengan plastik gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan itu? Kalau mau di stop tidak menggunakan, oke, masalah yang lain harus diselesaikan dong supaya kebutuhan kita terpenuhi gitu. Nah, recycling gimana supaya recycling itu menghasilkan suatu kualitas yang tidak degrade gitu ya, dari yang awalnya tadi polietilen, polipropilen, gimana nih bisa supaya bisa tetap bagus dipakainya lagi. Kita harus meneliti itu. And then ya plastik itu harus bisa ini ya, biodegradable gitu ya. Bukan hanya pecah menjadi potongan yang lebih kecil lagi, tapi benar-benar bisa seperti kayu misalnya hancur di dalam tanah, terus kemudian bisa kita jadikan media tanam. Ini gimana caranya? Ya diteliti dong, karena kita tidak mungkin menghapuskan penggunaan plastik gitu ya. Saya 2 minggu kemarin itu di Bali gitu. Di Bali itu ada peraturan kalau belanja tidak dikasih kantong plastik.
Jadi kita harus kemana-mana bawa bag sendiri gitu ya, bawa tote bag sendiri. Nah, karena saya bukan orang Bali gitu ya, selalu lupa bawa tote bag itu. Jadi mengubah konsumsi itu juga butuh revolusi gitu ya. Supaya saya yang kebiasaan kalau ke Superindo gitu, Mbak plastik ya, bayar lagi nggak apa-apa, 500 lah nggak apa-apa gitu. Nanti saya bisa pakai untuk wadah sampah misalnya. Tapi di Bali nggak kayak gitu. Kamu nggak bawa plastik ya sudah, kamu tenteng semua barang yang kamu beli. Kalau kamu beli barang yang cukup besar, nanti kamu di jalan ya nenteng barang itu udah kayak maling gitu ya. Kalau mau ini kok kayak maling nih, kalau di Jawa udah dibilang kayak maling. Itu konsekuensi yang harus dipaksakan supaya mau tidak mau orang mengurangi konsumsi plastik. Ya, tapi saya lihat juga karena pandemi ini kok jadi nggak tegas lagi gitu ya. Kalau kita ke pasar masih aja tukang-tukang pasar itu memberi plastik untuk dibungkus. Sebelumnya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita pikirkan adalah regulasinya harus diubah gitu. Nah, regulasi, siapa orang yang pegang regulasi? Ya sanalah di DPR dan MPR sana gitu. Harusnya masalah ini bisa diatur gitu. Untuk bagi sampah menjadi sampah plastik, sampah anorganik, sampah organik, sampah yang basah, sampah yang kering aja enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Ya, saya sudah melakukannya sendiri di rumah saya di Semarang. Nanti sama tukang sampahnya dicampur lagi. Percuma gitu ya. Kok kita di Eropa kayak gitu, mau kamu sampai misalnya ketahuan tukang sampahmu ada sampah basah masuk ke sampah kering misalnya, oh nggak diangkut sama dia, dicuekin sama dia, tinggal pergi gitu. Dan itu numpuk di halaman rumahmu. Jadi harus ada regulasi. Nah, sehingga kalau misalnya orang-orang di DPR dan DPRD tidak tahu tentang hal ini, ya kalian lah ya. Tidak ada masalah loh anak-anak lulusan FSM gitu ya, masuk ke DPR, masuk politik, supaya bisa bikin regulasi yang benar. Itu nggak masalah, justru sangat dibutuhkan. Karena apa? Saya pernah ada di satu meeting gitu, dan di situ ada orang pemerintahan yang bicara soal lingkungan gitu ya. Terus kemudian ada juga orang Undip yang biasa bekerja sama dengan DPRD untuk bicara soal lingkungan ini. Dia bilang nggak masuk diskusi kami gitu. Kalaupun kemudian mereka ngerti, keputusannya itu udah jadi beda lagi. Ya, jadi butuh orang-orang yang paham untuk masuk ke sana gitu. Gak apa-apa kalau kalian mau masuk ke politik, justru akan saya dorong gitu. Butuh orang-orang yang pintar, yang mengerti tentang basic science ini, sehingga bikin undang-undang, bikin peraturan itu based on ilmu pengetahuan yang kalian tahu gitu ya. Ini it's just an example gitu ya, cuma satu contoh aja nih. Kita punya banyak sekali persoalan. Nah, kayaknya frustasi gitu ya kalau udah banyak persoalan terus kita what to do gitu ya, apalagi benturan-benturannya luar biasa. Nah, saya seneng banget sama bagian firman Tuhan ini di Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Bagian yang pertama, tolong dong satu orang dibacakan. Satu orang, please, dibacakan. Izin baca, Bu. Oke, silakan Lolita. Ini semuanya berarti ya, Bu? Iya. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan ya, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan,
dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Ya, jadi ceritanya Tuhan lagi memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan gitu ya. Jadi kemah ini akan digunakan untuk ibadah bangsa Israel waktu itu, dan semua hal perangkat tetek bengeknya gitu ya, semua hal detailnya itu dirancang sendiri oleh Allah. Bayangin ya, Tuhan tuh ngomongnya tuh cuma sama Musa kan, karena bangsa Israel tuh kalau lihat Allah yang kilatan-kilatan cahaya itu aja udah mau buta gitu. Tuhan sendiri ngomong ke Musa kan akhirnya, and then Musa meneruskan rancangan itu kepada bangsa Israel. Jadi yang menerima image gambaran besarnya itu Musa. Jadi nanti gini ya Musa, untuk misalnya apa tabut Allah itu seperti ini bentuknya. Nanti ada serafim dan lain sebagainya. Itu Tuhan yang merancang. Tuhan yang ngomong ke Musa. Bayangin Musa harus memindahkan apa yang dinyatakan Allah itu kepada orang lain gitu. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa ini, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Abisamak dari suku Dan. Terus ini kalimat yang indah banget. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi ada kerjasama dengan Allah ya kalau kita mau mengerjakan mandat budaya tadi. Ya. Tapi tuh lihat nih, Tuhan tuh nggak milih orang sembarang gitu ya, yang nggak ada latar belakang. Kalau kalian baca kitab Keluaran, orang-orang yang mengerjakan ini tuh ya ahli pandai besi misalnya, ahli tenun misalnya, ya memang ahli gitu. Tetapi ahli yang kemudian basicnya udah ada, and then Allah menambahkan keahlian kepada mereka, memberikan kepada mereka pengertian dan pengetahuan. Jadi ini loh yang akan membedakan kita dari orang yang lain gitu. Kalau kita sudah ditetapkan untuk do something, libatkan Allah. Karena keahlian, pengertian, dan pengetahuan itu bisa diberikan oleh Allah, menambah-nambahkan kepada apa yang kita punya sebagai seorang saintis nantinya ya. Nah, detailnya apa yang dikerjakan oleh Bezaleel dan Aholiab itu seperti apa itu di ayat berikutnya ya. Semuanya banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Dari meja ini persembahan, perabot-perabotnya sampai wangi-wangian, baju-bajunya. Itu kalau nggak hikmat dari Allah, gimana kita bisa menangkap maksud Allah sendiri gitu ya. Nah, kembali kepada kita dan persoalan yang kita hadapi sebagai mahasiswa nih di FSM nih ya. Proses yang akan terjadi, rangkaiannya akan menjadi seperti ini ya. Mahasiswa baru masuk di dalam proses belajar mengajar selama 4 tahun gitu ya. Di situ ada kurikulum yang menyatakan kau akan dikatakan lulus kalau sudah 144 SKS minimal misalnya. Sudah PKL, sudah KKN, sudah skripsi dan lain sebagainya. Itu semua prasyarat gitu ya. Karena apa? Ya itu standar untuk kalian bisa dikatakan sebagai sarjana sains itu ya harus dipenuhkan itu semua misalnya. Nah, sesudah itu kamu akan menjadi saintis, ahli ilmu dasar lah, basicnya udah ada lah. Nah, baru di sini gitu ya. Kalau kita mau mengerjakan yang bagian yang Allah hendak minta kita kerjakan, baru di sini minta campur tangan Allah gitu ya. Harus ada campur tangan yang ilahi untuk kita bisa mengerjakan perbaikan atau improving atau menciptakan sesuatu yang
yang basically itu adalah ciptaan Allah sendiri gitu. Ya, saya neliti tentang tulang ini ya, tentang semen untuk tulang. Itu udah berapa tahun gitu ya. Udah 10 tahun lebih gitu. Kalau mau dibilang seberapa banyak yang saya tahu, enggak banyak. Setiap kali melakukan ini saya akan menemukan kelemahannya, saya akan menemukan dan terus menerus gitu ya. Saya pikir, makanya kalau misalnya kita bisa dapat penemuan yang sangat besar, itu dikasih penghargaan gitu, dikasih Nobel gitu. Dan Nobel itu tidak pernah pekerjaan yang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba dapat temuan yang hebat terus kemudian dikasih hadiah Nobel. Enggak. Penemuan itu pasti itu ada rangkaian riset yang sangat lama dan dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kemudian dari basicnya kita punya ini tadi, itu akan masuk ke vokasi. Vokasi itu adalah panggilan pekerjaan, panggilan hidup kita untuk doing something. Ya, di situ saya tuliskan, vocation is a strong feeling of suitability for a particular career or occupation. Jadi ini terkait dengan karir dan pekerjaan yang akan kita pilih nanti. Kalau memang masalah lingkungan itu menjadi beban kita, ya pilihlah yang sesuai dengan itu gitu. Kalau masalah pangan itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita, ya ke situ. Nggak bisa kita kerjakan semua, selesaikan masalah pangan, selesaikan masalah lingkungan, selesaikan masalah kesehatan, semuanya. It is impossible. Karena belajar itu harus one by one. Gitu. Nah, kemudian dari situ ketika kita punya panggilan untuk kita kerjakan mana yang mau kubuat, mana yang mau kulakukan, itulah yang kemudian disebut kita mengerjakan mandat budaya ini ya. Yang Tuhan bilang tadi untuk menguasai, untuk menaklukkan gitu. Supaya kita bisa hidup dengan layak, dengan baik di dunia ini. Nah, pertanyaan saya adalah pada jalur ini, di mana posisi Anda saat ini gitu ya? Posisi kalian masing-masing itu saat ini di mana gitu? Apakah start dalam proses belajar mengajar selama 4 tahun yang sedang kalian kerjakan ini, kalian tahu vokasi hidupku nanti akan apa? Karir dan pekerjaan yang mau ku ambil di apa? Bidang apa yang mau ku kerjakan? Ya, saya mau kasih tahu ya, tidak semua orang ngerti bahwa ketika saya belajar, bidikan saya udah ada nih. Misalnya gitu ya, saya mau kerja di OJK. Apakah orang mau kerja di OJK dengan orang yang mau jadi apa? Bekerja di perusahaan ini apa? Asuransi itu sama? Ya tidaklah ya. OJK itu tentang keuangan gitu. Kalau asuransi ya pasti nanti rumus-rumusnya beda lagi. Harus persiapkan diri untuk itu gitu. Sehingga ketika kita menjadi seorang lulusan FSM, kita udah punya sesuatu yang lebih kuat daripada orang lain. Karena selama masa 4 tahun ini saya memasukkan hal-hal yang mendukung untuk vokasi yang tidak saya ambil lagi. Kalau saya mau jadi dosen, gimana? Nggak bisa kalau lulus S1 langsung jadi dosen, nggak ada kampus yang dibuka untuk lulusan S1. Ya berarti saya harus sekolah S2 dulu, karena saya mau jadi dosen. Itu yang harus dikerjakan gitu ya. Karena kalau mau mengajar S1, kualifikasinya adalah minimal S2 begitu. Ya, ini yang menjadi pemikiran kita gitu. Jangan ya udah deh, lulus aja deh, nanti lihat aja next kerjaan apa. Toh itu tadi kemarin paman atau bibiku udah bilang, nanti kalau lulus bilang aja ya, masuk aja perusahaan tempatku bekerja atau apa. Aduh, sorry, this is not, ini bukan hidup yang harus kita hidupi, bukan seperti itu gitu. Kita tidak punya sesuatu yang jelas nih. Kalau kita mengerti panggilan kita gitu ya, untuk masuk di dalam pekerjaan apa, kita akan merasa benar bahwa hidup kita ini penting di hadapan Allah. Yang kita kerjakan ini penting di hadapan Allah. Dan Allah itu personally bekerja melalui hidup kita, melalui apa yang hendak kita kerjakan.
Karena apa yang kita kerjakan itu akan kontribut kepada apa yang dia minta untuk kita menguasai bumi, untuk kita membuat hidup manusia ini lebih layak lagi. Ya, nah, di mana posisi Anda? Ada baiknya kita cek one by one ya. Pertama, tahapan untuk sampai ke vokasi itu menemukan rancangan Tuhan, gitu ya, menemukan rancangan Tuhan. Apa yang dimaksud gitu ya? Allah itu sebenarnya menaruh jejak-jejak di dalam hidup kita gitu, untuk sampai kepada pilihan-pilihan yang apa yang Tuhan kehendaki untuk kerjakan ya. Allah itu udah naruh ya jejak-jejak di dalam hidup kita. Ya, petunjuk atau jejak itu dapat kita lihat dengan cara kita melihat ke belakang. Dari kecil tuh aku suka apa ya? Kok saya suka banget nih ya kalau melihat alam yang indah gitu ya, sungai yang mengalir jernih. Saya suka banget. Saya paling nggak suka lihat sampah berantakan. Saya akan bersihkan itu, saya akan ini dan itu. Oh, apalagi nih ya. Terus sekitar kita misalnya, orang-orang sekitar kita itu bilang apa tentang kita gitu. Misalnya sekitar kita bilang, kamu kalau nerangin kok pinter ya. Enak loh kalau kamu sedang menjelaskan sesuatu itu membuat aku gampang paham. Ketika sekitar kita ngomong kayak gitu, catat lagi. Wah, berarti aku memang bisa ya mengerjakan itu. Terus ke dalam diri kita juga tengok, apa sih sebenarnya yang kuinginkan ya, personally, apa yang kuinginkan. Apa yang mendorong aku untuk melakukan sesuatu gitu ya. What makes me happy gitu. Nggak usah susah untuk bilang, apakah kau terpanggil menjadi guru atau menjadi dosen. Gampang sih sebenarnya. Kalau kamu menemukan sesuatu dan punya selalu ketika kamu menemukan sesuatu, punya keinginan to share kepada orang lain. Jangan-jangan aku memang terpanggil untuk guru ya. Karena guru dan dosen itu adalah orang yang share pengetahuan kepada yang lain. Begitu. Terus lihat ke depan gitu ya. Besok tuh kalau aku mati, aku pengen dikenang sebagai apa? Aku pengen orang mengingat aku sebagai apa? Itu penting untuk menjadi sebuah rangkaian gitu ya. Kita merumuskan sebenarnya rancangan Allah untuk hidupku itu apa. Begitu. Nah, kemudian cek visi dan panggilan hidup. Visi dan panggilan hidup itu apa gitu ya. Menemukan panggilan hidup itu bisa gampang, bisa sulit. Coba lihat ya. Kalau kita mau menemukan visi hidup, panggilan hidup, pertama-tama yang harus dilakukan adalah berdoa. Nanya Tuhan, apa ya sebenarnya panggilan hidupku? Berdoa ini adalah supaya kita dipimpin oleh Allah, supaya kita mendapatkan hikmat, pengertian untuk bisa memahami apa yang sedang kita mau cari ini ya. Nah, kemudian tentukan beberapa tujuan dan panggilan khusus gitu ya. Nah, saya melakukan ini waktu udah semester akhir kuliah dulu ya. Beberapa tujuan atau panggilan khusus. Saya pikir kalau industri saya akan mencoba masuk ke Coca-Cola Company misalnya waktu itu ya. Kenapa? Ya karena kayaknya perusahaannya bersih gitu ya. Saya suka rapi banget itu, tertata dengan baik. Dan waktu itu tidak ada terbesit pikiran untuk jadi dosen sama sekali gitu. Karena saya lihat dari dosen nggak menarik gitu. Terus kalau enggak, saya mau bekerja di mana gitu. Oke, saya mau bekerja di ini gitu ya. Nah, beberapa tujuan atau panggilan khusus itu dibuat gitu. Nah, waktu itu saya masih belum mengerti bahwa apa yang akan saya kerjakan next-nya itu kontribut ke mandat budaya tadi enggak gitu ya. Saya cuma melihat bahwa perusahaan yang bagus apa dan kayaknya saya suka bekerja di situ tuh yang mana gitu. Terus kemudian yang ketiga ini harus dilakukan gitu. Apakah list daftar yang kita punya tadi itu selaras dengan prioritas kerajaan Allah atau enggak gitu. Itu yang enggak saya lakukan gitu. Waduh,
Nggak ada nih waktu itu saya buat. Nah, sekarang kalau kalian punya list beberapa panggilan yang bisa kalian mau kerjakan, apakah itu selaras dengan prioritas kerajaan Allah atau enggak gitu? Ya, ataukah itu hanya kayak saya tadi, ya perusahaannya bagus deh, kayaknya salary-nya tinggi, atau kayaknya manajemennya bagus, just it gitu. Tapi di mana agenda Allah itu bakal saya kerjakan juga di dalam pekerjaan itu, enggak saya pikirkan waktu itu. Ya, nah pikirkanlah di mana nanti prioritas kerajaan Allah itu akan masuk. Karena ada teman saya yang pengen masuk ke industri tekstil ini yang besar banget di sekitar Semarang. And then apa? Aku nanti mau bikin persekutuan karyawan. Nah, bagus tuh. Tapi next-nya apa begitu ya? Just persekutuan aja atau apa, tapi harus lebih tajam lagi. Nah, apa yang sudah kita cek tadi, cocokkan dengan talenta yang kita punya. Ya, kalau kepengen jadi dosen, tapi kita tidak punya talenta untuk bicara di publik, waduh itu berat itu. Banyak dosen yang tidak punya talenta bicara di depan umum gitu. Ya itu akhirnya menyusahin mahasiswa gitu. Ini ibunya ngomong kok kayak dikumur-kumur aja gitu. Atau dia jelasin apa sih sebenarnya? Tidak bisa membuat orang lain mengerti, ya jangan jadi dosen gitu. Cek juga karunia rohanimu apa. Ya, kalau belum tahu talentamu, belum tahu karunia rohanimu, lebih baik itu dipelajari lagi secara khusus nanti ya dengan PMK atau di KTB. Nah, terus kemudian aku tuh punya keahlian apa sih? Ya, dan jangan sampai masuk kuliah sama keluar kuliah tidak ada perubahan keahlian gitu ya, penambahan keahlian nggak ada gitu. At least kamu harusnya lebih pinter menggunakan komputer misalnya, lebih mengerti bahasa Inggris, bisa menulis tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah semua itu udah deh, udah berdoa, udah menetapkan beberapa pilihan, udah ngecek dengan prioritas kerajaan Allah, oke masuk, cocok juga dengan talenta, dengan karunia rohaniku, dan aku memang punya keahlian di situ, oke. And then yang terakhir adalah, meskipun semuanya oke, tetap peka dan fleksibel terhadap perubahan, gitu ya. Nah ini yang terjadi sama saya gitu ya. Pengennya masuk ke Coca-Cola Company gitu. Tapi di tengah jalan dibilang, Tri ada beasiswa nih gitu. Hah, saya kan nggak mau jadi dosen gitu. Ya tapi ini tawarannya istimewa gitu. Kalau kamu nggak ambil sayang banget gitu. Nanti orang lain yang dapat gitu. Akhirnya ya udah deh, siapa tahu memang ini juga kehendak Tuhan. Saya kan juga nggak tahu gitu. Akhirnya masuk di dalam proses seleksi beasiswa itu, kemudian dapat, ternyata lolos, and then begitu lolos, ya sudah jadi dosen akhirnya. Tetap peka dan fleksibel terhadap perubahan itu penting, supaya kita nggak saklek gitu ya. Ketika kita nggak tercapai apa yang kita mau, ya kita jadi stres sendiri. Kan nggak lucu. Nah, and then dari semua yang kita udah kerjakan itu, buatlah mission statement dan sasaran. Buat mission statement itu isinya apa aja sih? Statement itu kan kalimat ya. Kita harus kalimatkan apa yang kita mau rencanakan. Apa yang ingin kita capai? Misalnya mau jadi dosen, di mana? Apa jadi dosen ya? Mengapa kita ingin menggapai tujuan tersebut? Aku pengen mencerdaskan anak-anak Papua misalnya, karena ini nanti terkait dengan Papua. Terus siapa diri kita sehingga kita ingin melakukan hal tersebut? Siapa kamu ini sehingga harus kamu yang ngerjain? Karena aku tahu kebenaran, karena aku sudah diselamatkan, karena aku punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Dan aku mengasihi orang Papua misalnya. Terus kapan? Oke, next 3 years. Karena aku harus S2 dulu misalnya. Oke, di mana? Ya jelas, Papua kan luas, harus pilih nih kota mana gitu. Nah, bagaimana kita akan mengerjakan itu? Aku lulus dulu S1, and then aku cari beasiswa, aku S2, aku apply, dan lain sebagainya. Itu mission statement dibuat dalam satu kalimat, ditulis, ditempel di tempat
di mana kalian bisa melihat saben hari. Supaya saben hari bisa ngelihat, oh aku punya tujuan. Begitu ya. And then, itu tadi menjadi sebuah vokasi yang kita kejar. Aku mau menjadi dosen di Papua, di kota Manokwari misalnya. Berarti ke universitas ini. Itu menjadi sebuah vokasi yang masuk enggak di visi PMK? Pendidikan masuk kan? Ya, saya akan mengejar apa menjadi visi PMK untuk masuk ke dunia pendidikan supaya aku bisa mengubahkan bangsa ini. Kalau mereka berpendidikan tinggi, at least mereka tidak buang sampah sembarangan, mereka tidak membakar hutan, mereka pasti tidak menjadi miskin, mereka pasti bisa menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri, mereka menjadi orang yang seperti yang Allah kehendaki ketika Allah menciptakan mereka, bermartabat tinggi dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu hal yang wow banget ya. Nah, kemudian problemnya adalah tidak sampai di sini. Ada yang namanya strategi hidup. Nah, ini akan sebaiknya dibahas next gitu ya, karena itu satu topik sendiri yang cukup banyak untuk dibahas. Next-nya, sesudah kita sampai ke mission statement, strategi hidup yang harus dikerjakan apa? Ini lebih detail, lebih ke praktis begitu ya. Next, belajar lagi soal strategi hidup. Ya, nah dari sini saya ingat apa yang dituliskan oleh Khalil Gibran, seorang ini ya, dia seniman ini ya, kalau mau dibilang penyair gitu ya. Dia bilang kerja adalah cinta yang mengejawantah, atau kerja adalah cinta yang mewujud. Selama ini saya pikir kalimat ini tertuju untuk seorang ayah misalnya. Ayah yang bekerja karena dia mencintai keluarganya. Saya bekerja karena saya mencintai diri saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya supaya saya bisa berbagi whatever gitu ya. No, ternyata lebih dalam dari ini ketika Khalil Gibran bilang kerja adalah cinta yang mengejawantah. Pekerjaan yang saya ambil, vokasi yang saya ambil, peran yang saya ambil sebagai seorang saintis itu adalah karena cinta saya kepada Allah. Karena cinta yang diberikan oleh Kristus yang sudah menebus dosa saya, menyelamatkan saya dari hukuman dosa. Kemudian saya kepingin mengerjakan mandat budaya ini, supaya di situ kerajaan Allah ditegakkan, supaya di situ martabat hidup orang dinaikkan, dan ujungnya adalah Allah yang dipermuliakan. Jadi kerja adalah cinta yang mengejawantah, adalah cinta yang sama yang Tuhan berikan kepada kita ketika dia bilang, aku mengasihimu dan aku memberikan nyawaku ganti dosa-dosamu. Oke, itu yang bisa saya bagikan ya. Saya kembalikan kepada MC. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Win. Nah, jika dari teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan bisa menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat ya, teman-teman. Dan untuk yang ingin bertanya, diusahakan untuk on cam ya, teman-teman. Terima kasih. Baik, karena dari teman-teman nggak ada yang bertanya, di sini saya sedikit menyimpulkan mengenai firman Tuhan yang saya dapat hari ini, yaitu banyak masalah yang terjadi pada bumi kita,
bukan hanya lingkungan yang rusak, bahkan sumber daya manusia banyak yang berbuat curang seperti korupsi. Nah, semua masalah-masalah tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk saling berpartisipasi dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Masyarakat diharapkan untuk ikut serta membangun lingkungan Indonesia supaya lebih baik lagi. Tuhan Allah memberikan mandat kepada kita, yaitu mandat budaya, yaitu kehendak Allah ketika dunia diciptakan. Tuhan Allah mengharapkan kita untuk bisa menjaga bumi kita dengan baik. Yang kedua, mandat Injil, yaitu di mana kita diharapkan untuk bisa menyampaikan Injil kepada sesama kita manusia. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dan memperbaiki perilaku kita yang dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan kemudian baru ke lingkungan kita dengan selalu meminta campur tangan dari Tuhan. Dan sebagai generasi muda bangsa, kita harus tahu basic kita di mana dan harus tahu apa cita-cita kita. Dan untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus berusaha, bekerja keras, dan harus mengenal diri kita terlebih dahulu, serta berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara persembahan. Oke, teman-teman, di sini kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, di sini tersedia barcode, ada OVO, Dana, GoPay, dan BNI. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukan scan pada barcode yang tersedia di layar. Atau bisa mengirimkan persembahan melalui GoPay, OVO, dan Dana ke nomor 0821 3772 7248 dan BNI ke nomor 0697 869953 atas nama Lolita Sari Boru Tampu Bolon. Untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan. Contohnya 100.001. Di sini ada ayat Alkitab untuk kita semua, yaitu diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Selanjutnya akan ada pembacaan liputan PU yang akan dibacakan oleh Kak Okti Hajeng. Kepada Kak Okti Hajeng, dipersilahkan. Oke, Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di sini saya akan membacakan liputan PMK pada Jumat 24 September 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Ivena Kristi dari Fisika 2017 pada 22 September, Kak Deborah dari Fisika 2016 pada 24 September, dan bilangan 6 ayat 24-26, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi teman-teman, kakak-kakak yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya nih teman-teman, dana usaha PMK kita udah punya IG sendiri loh. Di PMK FSM Store, kamu bisa nemuin apa aja yang kamu perlukan. Mulai dari pembayaran transit, top up pulsa, makanan-makanan ringan, alat-alat elektronik, peralatan dan buku rohani. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi kontak person yang tertera ya. Jangan lupa juga follow IG kita di @pmkfsmstore. Buat teman-teman yang memiliki bakat dan kreativitas dan pastinya ingin disalurkan, boleh banget nih teman-teman untuk ikutan PMK Got Talent. Untuk kontak personnya sudah tercantum di layar ya. Selanjutnya ada perpustakaan PMK.
Bagi yang tertarik dapat menghubungi Kak Ian di nomor atau kontak yang tertera ya teman-teman. Berikutnya ada kegiatan persekutuan doa mahasiswa baru yang akan dilaksanakan pada Sabtu 25 September 2021 dengan waktu 13.00 sampai 15.00 WIB. Bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru, diimbau untuk hadir di kegiatan ini ya. Dan teman-teman, tahun ini kita akan kembali mengadakan kegiatan webcam dengan tema People of Science, People of God yang akan diadakan pada Sabtu 2 Oktober dan Minggu 3 Oktober 2021. Yang mana open gate-nya di hari pertama 11.45 WIB dan di hari kedua 12.45 WIB. Jangan lupa untuk join ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga untuk memfollow sosial media kami ya di Instagram @pmkfsmundip dan PMK-FSM Store. Lalu juga @official akun lain PMK-FSM dan pastinya subscribe YouTube PMK-FSM Undip. Sekian liputan PMK-FSM pada minggu ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Leli. Terima kasih kepada Kak Okti Hajeng. Baik teman-teman, sebagai mahasiswa FSM dan generasi muda, kita perlu menyadari jika kita ingin menjadi generasi bangsa, kita perlu bersyukur dan merenungkan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, dan kita berkomitmen untuk bisa membangun bangsa dan bertumbuh ke arah Kristus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya bagimu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baik teman-teman, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah ini. Di sini kita akan melakukan pokok doa. Nah, di sini ada beberapa pokok doa. Yang pertama, doakan agar setiap anggota PMK FSM diberikan hikmat dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan daring ini. Yang kedua, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta keluarga. Yang ketiga, doakan agar proses vaksinasi dan PPKM di Indonesia dapat berjalan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Untuk beberapa pokok doa akan didoakan oleh Bu Win dan sekaligus untuk membawa doa penutup. Kepada Win dipersilahkan. Maaf Bu, Ibunya masih ke-mute Ibu. Sorry, tadi udah saya klik ternyata enggak kena ya. Sorry ya, maaf waktunya jadi molor. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kami mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Berkatilah ya Tuhan supaya masa-masa perkuliahan sedang berlangsung saat ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau memberikan kepada kami kemampuan dan kesanggupan untuk mengikuti perkuliahan yang ada dengan baik. Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau belajar lebih lagi, mau berusaha keras supaya bisa memahami setiap materi yang diberikan oleh dosen kami. Tuhan tolonglah supaya
semua fasilitas yang kami punya itu boleh dimaksimalkan sehingga pada akhirnya kami boleh layak untuk menerima hasil yang terbaik di dalam perkuliahan kami. Terus Tuhan juga berkatilah Tuhan supaya kami boleh tetap sehat, tetap kuat, dan mendapatkan dukungan dana yang cukup dari keluarga kami. Engkau memberkati supaya orang tua para mahasiswa ini dimampukan oleh Allah untuk tetap bisa bekerja dengan baik di masa-masa yang sulit ini Tuhan, supaya mereka boleh tetap memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tolong juga Tuhan supaya mereka yang mendapatkan beasiswa juga boleh supaya beasiswa boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyerahkan Tuhan kondisi bangsa dan negara kami di masa pandemi ini Tuhan. Berkati supaya vaksinasi boleh terus berjalan dengan baik, supaya bisa dipercepat, supaya herd immunity boleh segera tercapai. Dan kami juga memohon Tuhan supaya PPKM yang terus turun ini tidak membuat kami semua lengah, tetapi kami benar-benar tetap serius menjaga prokes dan tidak lelah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengakhiri persekutuan ini dengan sukacita dan meyakini bahwa Allah punya kehendak atas kami masing-masing, Allah punya tujuan dan rencana atas kami masing-masing, yang itu boleh kami lihat jejaknya dari kami kecil, dari apa yang dikatakan oleh lingkungan kepada kami, dari bagaimana arah menaruh beban secara khusus di dalam hati dan pikiran kami. Berilah kami kerelaan dan kemauan Tuhan untuk mencari secara khusus apa yang Allah kehendaki, supaya itu menjadi visi hidup kami masing-masing Tuhan. Dan melalui penemuan-penemuan itu Tuhan, boleh kami jabarkan, kami ingat terus bahwa hidup kami ini punya tujuan dan sesuatu yang akan kami raih pada satu saat nanti. Supaya melalui pilihan-pilihan itu kembali nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus PMK supaya dalam kondisi yang saling berjauhan ini, koordinasi boleh tetap berjalan dengan baik dan lancar. Allah memberikan kepada mereka kesatuan hati. Dan untuk acara besok, untuk persekutuan khusus mahasiswa baru, kiranya Tuhan memberkati semua hal yang diperlukan supaya kami semua boleh menikmati berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dengan PU hari ini. Terima kasih juga Bu Uwi sudah memberikan firman Tuhan sangat indah. Semoga buat teman-teman dan Bu Uwin kita diberikan berkat dari Tuhan, dan sampai jumpa untuk PU hari Jumat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Win. Terima kasih Bu. Terima kasih Leli. God bless you all. Leli, suaramu bagus. Kamu cocok jadi penyanyi di gereja. Terima kasih Bu. Saya live ya. Iya Bu. Selamat melanjutkan kuliah teman-teman. Selamat hari Jumat. Yeay. Sehat Mas Juan. Gimana Mas Juan kabarnya? Luar biasa. Itu pertanyaan setiap Luar biasa, sekolah ya. Mas Juan udah makan? Belum. Makan lah Mas Juan. atau mau go food nih? Mbak Ian cita-citanya apa? Jadi pilot Mas Juan. Kalau Mas Juan? Boleh Doli menjawab mungkin. Kok Doli? Ya lanjutin dong. Jadi pilot. Kalau Mas Juan jadi apa?